Terima kasih rekan-rekan atas kepercayaannya. Saya Mutiara Andalas. Sekarang ini saya bekerja di Pusat Studi Ignatian Universitas Sanata Dharma. Saya sendiri pendatang baru di FKIP. Jadi teman-teman betul-betul masih pemula dan baru beberapa waktu terakhir ini saya melibatkan diri di tim revitalisasi kurikulum universitas. Jadi saya berharap forum ini menjadi tanya jawab ya dan sharing dari Anda yang sudah lebih lama daripada saya ada di bidang ini, dan saya akan membatasi diri pada dokumen-dokumen gereja yang saya pandang relevan sebagai frame ya untuk membaca dokumen yang sudah Anda produksi, yang menurut saya dokumen yang sangat kaya. Jadi saya lebih menawarkan sebuah frame untuk membaca dokumen itu. Ada dua tema yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah misi pendidikan Katolik yang dibaharui dan formasi berkelanjutan pendidik pada era VUCAT. Nah, teman-teman, salah satu tantangan kalau kita memproduksi dokumen, begitu diproduksi, dokumen itu seringkali mati. Maka kita perlu menjadikannya a living document, a living tradition, dan barangkali kita lebih butuh banyak narasi ya, daripada bentuk-bentuk sosialisasi yang nanti sangat instruktif. Maka saya akan mengawali dengan sebuah kisah naratif yang menurut saya menggambarkan dinamika Anda di Yayasan Ismaya, juga di Yayasan PL, dan yayasan lain. Foto-foto saya ambil dari Sanata Dharma karena takut salah ambil foto ya, tidak representatif untuk yayasan-yayasan ini. Ya, luber bisa kita bayangkan sebagai impian kita sebagai sekolah Katolik. Dan posisi Anda seperti ibu dalam kisahnya.
nanti saya akan menekankan pentingnya yayasan, pentingnya lembaga, agar revitalisasi impian itu tidak mandek. Saya juga akan menekankan pentingnya kajian spiritualitas, selain tentu studi-studi ilmu sosial, ya. Oke, rekan-rekan, antara sebuah naskah yang sudah kita produksi dengan implementasi itu miles to fly, ya. Masih ada berkilo-kilo jaraknya. Dan ada godaan bahwa naskah-naskah seperti Luber yang kita sudah punyai, itu kadang-kadang nanti berhenti di rak, dan hanya kadang-kadang kita buka kalau ada kepentingan administratif, dan gagal menjadi sebuah teks yang inspiratif. Maka saya mengundang Anda untuk menjadikan teks Luber sebagai teks yang inspiratif untuk kehidupan sekolah Anda. Ini adalah gambar Sanata Dharma pada waktu awal-awal. Kehadiran gereja di dunia pendidikan itu secara khas nampak melalui sekolah Katolik. Maka silahkan Anda menyegarkan gagasan ini bahwa gereja hadir ketika Anda melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Dan dalam teks Luber, formasi pendidik itu mendapatkan tempat yang sangat sentral di dalam teks, dan ini terutama nanti yayasan, berarti perlu menyiapkan formasi pendidik, karena peran mereka sangat menentukan. Tentu, sebagaimana tadi disaringkan oleh Romo Joko Lelono, ada aktor-aktor lain, ya. Salah satu yang tidak bisa kita kesampingkan tentu adalah para pembelajar dan juga yayasan, terutama dengan dukungan kelembagaannya. Nah, tanpa kita sebut animator di dalam pendidikan, seringkali rencana-rencana dan usaha-usaha itu
meleset ya, dan bahkan muspro ya dalam bahasa Triadkara. Tidak hanya meleset, tetapi seringkali menjadi ya useless ya, muspro gitu ya. Nah, maka kalau kita misalnya melihat konteks Sanata Dharma dan juga yayasan-yayasan Anda, kita melihat ada pembaharuan yang berkesinambungan, baik sebagai sekolah dan bahkan sebagai sekolah Katolik. Ini yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Konstitusi Apostolik tentang sekolah Katolik. Nah, tadi sudah disebut juga dalam presentasi Romo Joko tentang kualitas sekolah Katolik. Ada beberapa, saya sebut saja secara cepat: hormat akan martabat dan keunikan pribadi, maka bentuk-bentuk pendidikan massal yang seringkali mereduksi pembelajar menjadi nomor itu harus dihindari. Ini tantangan ya, terutama untuk sekolah-sekolah besar, biasanya lalu menjadi sangat massal. Lalu kesempatan bagi pembelajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta talenta mereka. Lalu integrasi antara yang kognitif, yang sosial, afektif, profesional, etis, dan bahkan spiritual. Lalu juga mendorong iklim kolaborasi dan solidaritas. Lalu di sekolah-sekolah riset menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, karena ini adalah pencarian terus-menerus akan kebenaran. Lalu juga tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, kemampuan untuk berdialog, berinteraksi, berkolaborasi. Ini adalah kualitas-kualitas yang dipandang oleh Kongregasi Pendidikan Katolik sebagai yang akan memberikan ciri identitas pada sekolah Katolik. Nah, meskipun saya memberikan perhatian sentral pada pendidik, lembaga itu punya tempat yang tidak kalah sentralnya. Sejauh saya beberapa kali ikut dalam pertemuan APTIK ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia, kadang-kadang lembaga itu dianggap sebagai penghambat pembaruan. Maka ini saya kira nanti nanti silahkan Anda saling berbagi ya. Susahnya lembaga kadang-kadang ya untuk jalan bareng dengan misalnya rektorat atau kepala sekolah, karena sikap kita yang seringkali alih-alih menunjukkan jalan, kita cenderung jadi birokrat atau punya sikap birokratisme. Nah, teman-teman, undangan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini bisa kita pandang macam-macam. Juga di Sanata Dharma, misalnya ya, terutama mereka yang dari pendidikan kritis, misalnya, apakah ini sebenarnya Menteri Pendidikan ini mau membawa ya sekolah-sekolah pada kepentingan pasar dan bursa tenaga kerja. Nah, kita juga bisa melihat dari perspektif yang lain, dan ini yang saya tawarkan dalam forum ini adalah melihat ini sebagai momentum bagi sekolah-sekolah Katolik untuk melakukan pembaruan terus-menerus, untuk memikirkan formasi pendidik yang berkelanjutan. Daripada melihat ini sebagai proyek, ya, apalagi proyek yang ada duitnya, karena kalau hanya melihat itu, nanti Nadiem Makarim selesai masa jabatannya, proyek ini juga akan rampung karena merasa bahwa ya ini proyek saja, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Romo Joko Lelono. Maka dalam kaitan itu, sekolah-sekolah Katolik saya kira perlu memberikan perhatian pada isu-isu yang kadang-kadang kurang diberikan perhatian pada beragam proyek yang ditawarkan oleh kementerian atau oleh stakeholders yang lain, yaitu misalnya perhatian pada pedagogi. Sanata Dharma sendiri, kampus saya yang sebesar itu, belum ada pedagognya, bayangkanlah ya. Maka orang-orang seperti saya
yang berkecimpung sebenarnya dalam spiritualitas, ya mau tidak mau harus memasukkan diri di dalamnya. Ya. Dan ini penting karena buat saya juga naskah yang Anda miliki sebenarnya mengandaikan sebuah pedagogi tertentu. Dan beruntung sekali Ismaya Pangudiluhur itu kan sudah punya ya pedagogi kepangudiluhuran yang disarikan dari pendiri, juga para pendiri Anda di sekolah masing-masing itu menawarkan pedagogi tertentu ya yang bisa memperkaya pedagogi yang barangkali beredar terutama di dalam dunia pendidikan kita, dan itu akan memberikan identitas kekatolikan pada institusi-institusi kita. Dan tadi sudah disebut ya, ada beragam keterampilan yang bisa kita inkorporasikan di dalam pendidikan Katolik, dari berefleksi, keterampilan antar budaya, ambil keputusan, keterampilan kewarganegaraan, juga bisa terkait dengan hati nurani, berpikir kritis, tindakan kreatif, transformatif. Anda bisa menambahkan berdasarkan konteks setempat sekolah-sekolah Anda. Dan saya kira ini juga yang penting, bahwa pada akhirnya semakin kita memasukkan diri dalam dunia pendidikan, kita lama-lama alih-alih menjadi birokrat, kita semakin melihat bahwa kita tidak sekedar pekerja, melainkan kita sampai pada pengalaman profession sebagai pengalaman panggilan. Dan ini yang seringkali dialami oleh sekolah-sekolah Katolik ya, susahnya mencari kepala sekolah, susahnya mencari pendidik, pendidik tidak dihargai, lalu meningkatnya tugas-tugas administratif, ini sebagai hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk menjalankan misi pendidikan yang dibaharui. Maka pelatihan pendidikan sejauh diselenggarakan pemerintah, ini biasanya sangat menekankan rigoritas dan kedalaman. Dan ini seringkali perlu kita tambahi, sehingga kita lama-lama menjadi orang-orang yang menjalankan misi gereja di dalam dunia pendidikan. Nah, rekan-rekan, pembicaraan kita tentang formasi pendidik yang berkelanjutan, misi pendidikan yang dibaharui, ini ketemu dengan konteks zaman, bahwa kita hidup dalam zaman ekonomi berpengetahuan, maka ekonomi yang berbasis pengetahuan, dan nanti Paus misalnya Fransiskus sangat menekankan nanti juga ekonomi berbasis kebijaksanaan ya, untuk memperkaya agar kita tidak memandang secara sempit pendidikan. Nah, juga kita melihat berarti bahwa di dalam dunia baru ini informasi tersedia secara lebih luas, jumlah yang lebih besar, dan seringkali tidak terkendali, sehingga ketika kita melihat pembelajar, mereka adalah insan-insan yang berpengetahuan. Maka ini adalah challenge buat kita, para pendidik. Maka saya mengajukan pertanyaan, bagaimana para pendidik bermigrasi dari pengajaran yang karakteristiknya itu menempatkan diri kita sebagai digital contractor ke digital integrator. Ini adalah sebuah istilah, kalau digital contractor itu adalah ya kita menggunakan teknologi digital itu ya seminimalis mungkin. Tidak betul-betul terinkorporasi dalam hidup kita sebagai pendidik. Sementara digital integrator, kita belajar dari terutama pembelajar bahwa mereka itu tidak punya kelembaman untuk menginkorporasikan teknologi digital di dalam pembelajaran dan bahkan dalam hidup mereka. Maka seringkali yang dibutuhkan bukan hanya tambal sulam kurikulum, seringkali yang dibutuhkan adalah revitalisasi kurikulum. Karena ini akan mengungkapkan identitas kita sebagai sekolah Katolik. Maka pengembangan kurikulum dan bahkan revitalisasi kurikulum menjadi seringkali keharusan agar kita tidak sekedar tambal sulam dan hanya membuat perubahan-perubahan yang agak kosmetik. Ya. Ini adalah gambar Ignatius Loyola waktu muda, ganteng juga ya.
tidak seperti gambar-gambar yang lebih tua. Maka sebenarnya kalau kita mau merevitalisasi kurikulum adalah kita mencoba memperkuat hal yang khas di dalam sekolah-sekolah kita yang seringkali tergerus oleh situasi-situasi eksternal kita. Nah, saya kira keistimewaan lembaga-lembaga Katolik adalah kita seringkali kuat dalam tradisi, tapi seringkali lemah di dalam kemajuan. Dalam bahasa Thomas Friedman itu gereja, sekolah Katolik itu seringkali kuat sebagai pohon zaitun, tetapi lemah sebagai mobil Lexus. Dan itu seringkali membuat kalau kita membuat pembaruan itu yang nggak akan terlalu jauh dan bahkan seringkali mengalami stagnasi. Maka dibutuhkan baik situasi eksternal yang mendorong kita untuk senantiasa membuat kemajuan dan pada saat yang bersamaan itu berakar pada tradisi entah kepangudi-luhuran atau sekolah-sekolah berdasarkan inspirasi para pendiri tarekat Anda yang memiliki sekolah-sekolah Katolik. Nah, dan seringkali kesaksian itu perlu otentik ya. Maka ini saya kira yang tadi juga ditekankan oleh Romo Joko Lelono bahwa mesti ada skill social actor. Bahwa mesti ada orang-orang sekelompok dari kita yang menghidupi teks. Sehingga teks Luber ini menjadi teks yang hidup, bukan dead document. Bukan teks yang membatu, yang ya kita lihat-lihat kalau dibutuhkan terutama untuk kepentingan administrasi dan kemudian kita kembalikan ke rak karena kita tidak butuh lagi. Maka teman-teman sekaligus untuk menutup presentasi saya, yang dibutuhkan adalah gerak bersama. Dan seringkali untuk bisa melakukan itu misalnya yayasan perlu memberikan insentif ya, bisa insentif finansial, juga insentif bentuk lain, agar orang-orang, kelompok orang yang menghidupi Luber ini mendapatkan penguatan. Kita seringkali juga butuh showcasing, seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Kita ini ya, omong-omong agar gagasan ini semakin tadi mengutip Romo Joko Lelono seperti yang dilakukan oleh Monsinyur Suharyo, Kardinal Suharyo, beberapa gagasan penting itu digarisbawahi, disebut ulang, diberi tekanan, dan seterusnya. Dan seringkali yang menghalangi kita adalah birokratisme. Tidak hanya yayasan, seringkali juga para pendidik itu jadi birokrat di dalam pendidikan. Maka kita butuh para animator agar birokratisme di dalam sekolah-sekolah kita itu semakin tergerus dan habis. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Romo Mutiara Andalas yang tadi mengingatkan kita bahwa dokumen yang kita miliki jangan sampai mati begitu saja, hanya menjadi penghias bagi rak. Nah, untuk sesi selanjutnya mari kita buka diskusi ya, forum diskusi. Kita mulai dengan 3 tanggapan atau 3 penanya terlebih dahulu. Saya persilakan dengan hands up atau angkat tangan. Silakan bagi yang ingin menanggapi atau berbagi. Saya Mas. Siapa? Bu Veronica. Silakan Bu. Ya, baik, saya ingin kepada Romo Joko. Kalau tadi untuk mewujudkan merdeka belajar itu kalau dilihat survei UNESCO tadi tahun 2019 bahwa posisi negara Indonesia itu menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Lalu untuk mewujudkan itu merdeka belajar harus memperkuat literasi. Nah,
Yang ingin saya mohon dari Romo Joko, apakah Romo Joko mungkin sudah mempunyai banyak tips memudahkan meningkatkan literasi baik guru maupun baik siswa di sekolah. Padahal mengingat sekarang ini yang selama ini anak-anak itu tatap layar, sekarang sudah tatap muka. Itu melihat kondisi di tempat kami begitu anak-anak SD masuk itu banyak matanya yang sudah min, sampai orang yang tuanya tidak tahu, ya seperti itu. Jadi mungkin Romo Joko mempunyai beberapa tips atau kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan literasi bagi siswa di kelas maupun untuk para guru. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Monggo, Bruder, Bapak Ibu, Pastor. Saya Suster Patris, Pak Dwi. Ya, silakan, Sister. Terima kasih untuk pemaparan dua narasumber yang hari ini kita dengar bersama, Romo Joko dan Romo Andalas. Saya sering mendengar dua nama ini, tapi baru sekarang bisa melihat Romonya yang mana gitu ya. Terima kasih, isinya bagus. Saya merasa diteguhkan bahwa itulah kita, sekolah-sekolah yang sekarang ini dikelola oleh yayasan-yayasan, kebanyakan mungkin memang masih konvensional. Ya, karena peninggalan sejarah juga ya. Sekolah-sekolah ini kan sekolahnya para misionaris dulu. Kalau kami ini kan misionaris dari Belanda ya, pada umumnya itu begitu. Dan itulah yang memang sudah terkondisikan seperti itu pada zamannya. Nah, sekarang harus berubah. Saya setuju. Kalau tadi tidak gambarnya anak kecil yang tidur gitu ya, tadi ya, bagus ya. Lalu tapi tidak seperti membuka lalu menutup tangan gitu ya. Tidak bisa kan begitu. Prosesnya itu panjang. Nah, pada umumnya juga sekolah-sekolah konvensional ini adalah guru-guru ini kan sudah banyak yang sepuh ya, banyak yang usia-usia di 50 tahun ke atas lah ya. Karena memang kami tetap menghargai mereka. Tidak bisa karena sudah tua terus pensiun dini gitu kan enggak mungkin. Sampai batas pensiunnya itu harus tetap diberikan. Nah, ini juga kesulitan tersendiri untuk adaptasi dengan era yang sekarang ini. Walaupun mereka bisa, tapi butuh waktu panjang. Itu pengalaman yang saya lihat di sekolah-sekolah kami. Oh, perkenalkan saya dari Yayasan Marsudin Romo. Nah, itu punya 74 sekolah, tapi hampir semua itu konvensional karena memang peninggalan tadi ya. Tetapi guru-guru yang baru luar biasa. Dari segi IT dan segala macam penguasaan alat-alat teknologi itu mereka cepat sekali. Nah, ada semacam kesenjangan itu. Itu yang kami sekarang baru berjuang untuk bagaimana itu pelan-pelan dan akhirnya yang sepuh ya mau buka laptop dan bisa menggunakan pembelajaran dengan PJJ itu ya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan perlu revitalisasi kurikulum, bukan tambal sulam gitu ya. Nah, ini beratnya di situ. Kalau saya mengalami mungkin juga para pastor, buder, suster, bapak ibu yang sudah sekian lama di bidang pendidikan tidak mudah karena kadang-kadang masih terbelenggu. Kepala-kepala sekolah kami itu terbelenggu dengan aturan dinas, terikat dengan itu. Di tempat-tempat tertentu ada semacam tadi persis yang disampaikan Romo, ada doktrinasi bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu, itulah salah satunya itu. Sehingga harapannya dengan POP ini, kalau kita berani untuk revitalisasi kurikulum, dan kemarin sudah disampaikan oleh Buder Martin dan Buder Warto bahwa itu kita harus berani membuka ke sana, merdeka belajar itu. Nah, persoalannya adalah teman-teman ini perlu selalu dimotivasi dan beri didukung bahwa kamu itu punya sesuatu gitu ya. Ciri khas itu saya setuju sekali. Kalau sekolah-sekolah Katolik tidak ada ciri khasnya ya ditinggalkan, memang iya. Nah, kesulitannya di situ Romo.
bahwa ada aturan-aturan tertentu yang moga-moga dengan Mas Nadiem ini akan berubah itu ya. Tapi kan butuh waktu panjang, nggak bisa 1-2 hari kan. Waktunya tuh panjang banget gitu loh. Mungkin sampai ini POP selesai 3 tahun ini ya mungkin hasilnya baru akan nampak cilik gitu ya, kecil. Tapi kok saya punya optimisme akan ke sana. Walaupun sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kami di Marsudi sudah punya kemarsudirian Romo. Spiritualitas pendiri sudah kami sampaikan semua, punya buku dari KB sampai SMA SMK. Itu bukan yang paling mudah, tetapi juga pelan-pelan kita kenalkan itu. Nah, dalam kesempatan ini yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih bahwa ini menjadi digugah lagi ya, diingatkan lagi, disegarkan lagi, tapi ada kesulitan-kesulitan di lapangan itu yang terjadi. Ini data, fakta yang kami alami Romo. Mungkin baik ada sesuatu trik atau apa gitu ya untuk berani ya. Kalau Loyola, kalau De Brito itu berani gondrong tanpa seragam itu, kami itu ada yang belum berani. Maksud saya kami itu masih tidak bisa begitu gitu ya. Karena mungkin tidak pede tadi ya. Tidak percaya diri bahwa itu tetap baik walaupun tanpa seragam itu toh. Tapi kan orang tua itu tidak mau seperti itu. Jadi kan kaitannya tuh kalau mau mengubah banyak hal itu kan kaitannya banyak hal, orang tuanya, siswanya, masyarakatnya dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu sebenarnya kan keberanian kita. Tetapi ya belum berani tuh Romo, gimana ya? Begitu saja tanggapan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Sister Patrice atas tanggapannya. Apa satu lagi kami persilakan. Kalau belum ada, langsung saja ya. Oleh saya, Mas. Oke, ya silahkan. Halo, saya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang, para Romo. Saya Romo Karol dari Makassar. Saya sebenarnya hanya mau menegaskan apa yang dikatakan oleh Suster Patrice tadi, kesulitan-kesulitan. Kalau tadi Suster mulai dari luar, yang kami hadapi justru memang kesulitan itu tidak jarang muncul dari dalam, ya. Dari dalam sekolah-sekolah kami sendiri. Ya. Terlebih memang salah satu persoalan besar yang kami hadapi. Yang kedua Yayasan Paulus Makassar, Romo Carolus. Iya, iya, Bro. Iya, brother, saya. Oh, tidak. Ya. Nah, jadi bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terutama ketika kami harus berhadapan dengan memang guru-guru yang sudah mempunyai jam terbang atau pola pikir yang jam terbang yang sudah begitu lama, ya, pola pikir yang sudah stagnan seperti itu. Nah, ini salah satu situasi yang kami hadapi. Jadi sekarang ya sebagai salah satu sharing saja, saya banyak mulai menggerakkan yang muda-muda ini, yang memang masih cukup fresh dan mau ikut dalam arus perubahan. Nah, saya mau mendapatkan masukan dari para pastor ini lebih bagaimana caranya bergerak bersama dengan ini yang teman-teman yang masih cukup muda, punya pengalaman tidak banyak, tetapi antusiasme besar, tetapi di satu sisi kadang-kala mereka juga harus berhadapan di sekolah dengan teman-teman yang sudah punya jam terbang yang tinggi, yang sudah dekat-dekat pensiun dan sebagainya. Ini kan salah satu penghambat terjadinya perubahan ketika yang senior-senior ini sulit diajak untuk berubah. Itu salah satu situasi yang saya hadapi. Sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir ini, ketika mulai bergabung di perwakilan di Makassar setelah sebelumnya di Toraja. Itu saja dari saya. Mohon masukan-masukannya dari kedua Romo mengenai hal tadi. Ya, kami bersyukur memang karena kami juga didampingi, ya, selama ini mendapatkan pendampingan yang cukup baik, yang sangat intensif dari Romo Gandhi dan kawan-kawan di Kombit KWI, yang mengajak untuk bergerak pada guru-guru kami. Itu hal yang kami syukuri. Kami harap dengan adanya program ini, POP ini,
situasi itu akan menjadi semakin baik, semakin berubah. Itu sharing dan sekaligus mohon input dari kedua Romo untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Romo Karol. Ya, saya ulangi lagi tadi yang pertama dari Bu Veronica kepada Romo Joko terkait tips memudahkan atau meningkatkan literasi pada siswa. Kemudian dari Suster Patris kepada kedua Romo, Romo Joko dan Romo Andalas, merasa diteguhkan dan kemudian meminta masukan atau trik juga, tips terkait dengan berani menggugah. Karena ada tegangan-tegangan antara orang tua, masyarakat, siswa, dan juga sekolah untuk memunculkan ciri khas yang menjadi ciri khas sekolahnya. Dan kemudian yang terakhir dari Romo Karol tentang bagaimana tips ya, untuk cara bergerak bersama orang muda yang memiliki hasrat, memiliki keinginan tapi terbentur oleh guru-guru yang sudah senior atau orang-orang lama. Baik, yang pertama kami berikan waktu kepada Romo Joko. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan dan tanggapan yang sangat luar biasa. Konkret karena jenengan yang menjalani di tingkat sekolahan, saya hanya mau mengatakan bahwa ya dari teori saya yang saya pakai tadi, salah satu pintu masuk untuk mengubah adalah social framing, artinya mencoba untuk menggambarkan situasi kita saat ini. Maka itu di situ yang jelas adalah kita punya masalah bersama. Kita punya masalah bersama. Maka salah satu yang memungkinkan kalau untuk menjawab Suster Patris dan Romo Karol tadi adalah bahwa ada kemungkinan yang memungkinkan kita untuk berbuat itu adalah mari kita memperjelas masalah kita. Sekolah Katolik itu memang adalah sekolah yang maju, yang kuat pada zamannya. Tapi lihat ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih di luar negeri maupun di Indonesia, ada ruang untuk maju itu. Jadi kita sedang ada dalam masalah untuk tertinggal dalam konteks tertentu. Jadi tawaran saya adalah ya mari coba di framing dengan melihat fakta yang ada di dalam yayasan, bahwa kita itu sudah mengalami ketertinggalan, bahwa kita itu sudah memasuki era baru, tetapi dengan situasi yang lama, tetapi permasalahan itu perlu diaminkan oleh banyak kalangan melalui misalnya FGD, melihat situasi ini apakah benar. Kalau situasi ini bermasalah, kita mau apa untuk memperbaiki situasi ini? Sehingga gambaran sederhananya kalau memang menggunakan teori yang saya gunakan tadi itu adalah social framing. Kita menyadari bersama, memiliki keprihatinan bersama, sehingga goalnya pun bisa dipikirkan bersama-sama. Kita berubah ke arah sana. Jadi titiknya adalah kita menggugat kembali kemapanan yang mengatakan bahwa sekolah Katolik itu baik. Sekolah Katolik itu baik mungkin pada zaman dulu, tapi sekarang, dulu pernah ada seorang dosen yang mengatakan ya sistem pendidikan seperti di seminari hari ini sudah menciptakan banyak oskop. Ini kan oskop masa lalu, bukan oskop masa depan. Sistem pendidikan jenengan itu sudah melahirkan banyak orang hebat, tapi kan orang hebat masa lalu dan masa ini, tapi orang hebat di masa yang akan datang membutuhkan pemikiran yang baru lagi. Dan mumpung kita diberi ruang oleh pemerintah, itu yang saya mau katakan. Masuk kepada Ibu Vero tadi, ungkapan tentang bagaimana mengangkat ide bahwa membaca itu penting untuk anak-anak, untuk guru. Saya mau kembali ke tadi mengangkat ide, menunjukkan fakta-fakta yang membuat kita sadar bahwa kita itu ada dalam masalah loh. Kalau melihat HP terus itu adalah masalah loh. Dan saya selalu tadi mengatakan bahwa yang menjadi masalah bagi kita itu adalah bahwa kita tidak sadar akan masalah. Yang jadi masalah bagi kita itu adalah kita tidak sadar akan masalah. Tidak menyadari bahwa hal yang harusnya ditanggapi tapi tidak ditanggapi. Itu pertama. Menunjukkan bahwa mengangkat ide, memberikan gambaran besar, seperti yang dikatakan tadi, Kardinal Suharyo tadi, ini masalah bagi kita. Lalu yang kedua adalah, ya kalau saya selalu merefer ke model pendidikan saya dulu di seminari. Ya salah satu model untuk mengangkat orang bisa membaca ya kita beri waktu. Dulu ada waktu untuk membaca.
hari atau sore itu ada bacaan rohani atau. Lalu yang kedua adalah kalau dulu saya juga memikirkan kita itu kan dalam masa-masa pergerakan nasional tahun 1920-an, kita itu pernah melahirkan tokoh besar namanya Soekarno. Itu dia lahir dari circle belajar, lingkaran belajar di Bandung waktu itu. Mungkin perlu ada ruang-ruang lagi membangun kelompok kecil, kelompok belajar, mungkin kelompok debat yang memungkinkan orang untuk berpikir, bukan pertama-tama hanya menjadi konsumen, tetapi produsen informasi. Diberi waktu kalau itu, Bu Fir. Dalam bentuk konkretnya saya tidak tahu, tetapi saya hanya mengangkat bahwa penting untuk menyadarkan kita ada dalam masalah. Kalau kita diam-diam saja dan merasa baik-baik saja, perubahan tidak akan menjadi gerakan bersama. Itu tanggapan saya. Mungkin Romo Mutiara yang tadi menunjukkan begitu banyak gambaran tentang gereja, cara gereja untuk menanggapi situasi, bisa melanjutkan. Monggo. Terima kasih Romo Joko ya. Teman-teman, saya tadi dalam judul menyebut VUCAT ya, bahwa dunia kita itu volatile, uncertain, chaotic, lalu ambivalence dan disruptif ya. Ini adalah konteks dunia kita yang juga sebenarnya memasuki sekolah-sekolah kita. Nah, kadang-kadang kita menolak realitas itu ya, ketika kita menempatkan diri dalam zona nyaman. Tadi Romo Joko Lelono misalnya, salah satu zona nyaman sekolah-sekolah Katolik, kita setiap penerimaan siswa atau mahasiswa baru tetap diminati, tetap kursinya penuh semua, tetapi bisa jadi itu membuat kita berada di comfort zone, yang lalu membuat kita tidak melakukan perubahan yang dituntut sebenarnya oleh dunia kita yang sekarang ini ditandai oleh VUCAT gitu ya, volatile, uncertain, chaotic, lalu ambivalent dan juga disruptif. Nah, kehadiran guru-guru muda, pendidik-pendidik muda di sekolah-sekolah kita sebenarnya membawa, apalagi para pembelajar kita ini sebenarnya membawa spirit VUCAT itu. Dan seringkali kan yang terjadi lalu entah konfrontasi, mungkin tegangan dengan institusi atau simbol-simbol institusi ya, apakah itu yayasan, juga mungkin guru-guru yang lebih senior, yang tidak perlu juga ya kita mungkin membuat gambaran yang sangat hitam putih bahwa yang senior itu lembam terhadap perubahan, lalu yang muda itu sangat terbuka pada perubahan ya. Saya kira dalam kajian-kajian soal generasi yang kita sebut aja pra-digital sebenarnya juga punya kemampuan untuk memasuki dunia digital sebagai digital integrator ya, dan berarti memeluk spirit VUCAT itu di dalam hidup mereka. Nah, saya kira memang perlu ya forum-forum perjumpaan untuk sampai pada kesadaran memang kampus kita, sekolah-sekolah kita itu butuh perubahan yang tidak kosmetik, melainkan butuh perubahan yang betul-betul lebih mendasar, dan itu terkait dengan kurikulum dan yang lain-lain ya, terutama soal identitas kita. Nah, nanti challenge-nya adalah ini seperti berselancar di antara karang-karang ya. Steering between the reefs ya, buat teman-teman di Makassar, di Manado, Anda tahu ya bahwa kita perlu seni ya untuk berselancar di tengah-tengah karang itu. Dan seringkali ini tidak mudah karena butuh kreativitas ya, butuh imajinasi. Maka saya sendiri memandang bahwa kehadiran Anda juga di forum ini, juga nanti tim apakah revitalisasi kurikulum, atau tim yang ada di sekolah Anda, itu penting karena mereka seringkali menjadi tim perintis sebagai forerunner ya, orang yang memulai untuk jalan. Dan nanti mudah-mudahan membawa gerbong yang lain untuk berjalan bersama. Seringkali ini penting ya, adanya tim perintis ini, orang-orang yang dikumpulkan dengan gagasan yang kurang lebih nanti menemukan titik temu tentang sekolah kita ini
ke depan mau dibawa kemana. Maka saya sendiri melihat bahwa guru-guru yang lebih senior, mereka seringkali sangat kuat di dalam tradisi Katolik. Identitas sekolah Katolik biasanya sangat kuat. Sementara guru-guru muda biasanya sisi kemajuannya sangat kuat, tetapi seringkali tradisinya agak lemah. Maka sebenarnya dua kekuatan ini perlu ditemukan agar nanti terjadi tegangan yang kreatif ya, antara sisi tradisinya, sisi akarnya, kekatolikannya, atau marsudiriniannya atau pangiduluhurnya itu tetap terjaga pada saat yang bersamaan. Spirit yang ada di dunia kita, budaya-budaya baru itu juga direngkuh pada saat yang bersamaan. Jadi sekarang ini bukan lagi pertanyaannya identitas Katolik atau budaya baru. Saya kira kita harus selesai ya dengan pertanyaan yang sangat dikotomik. Kita perlu berselancar di antara karang-karang. Nah, maka misalnya ya kalau di tim revitalisasi kurikulum Sanata Dharma, juga pembelajaran inovatif di Sanata Dharma, beberapa waktu terakhir ini saya yang ada di spiritualitas itu dilibatkan di dalam tim. Jadi bukan hanya teman-teman yang punya kompetensi dalam kurikulum atau di sekitar detail kurikulumnya, tetapi juga orang-orang yang bisa kritis terhadap pandangan tertentu terhadap kurikulum yang barangkali misalnya market oriented, sangat pasar kerja orientasinya, lalu dari pihak spiritualitas bisa menawarkan misalnya soal kebermaknaan, lalu juga soal pentingnya misalnya tradisi humanisme yang seringkali di dalam kurikulum kita itu semakin marginal ya, dan kemudian tentu adalah misalnya identitas kekatolikan atau tarekat Anda di dalam dunia pendidikan itu tetap terjaga. Challenge-nya adalah seringkali yang terlibat dalam spiritualitas itu kadang-kadang tidak terlalu pakar dalam pendidikan. Yang pakar dalam pendidikan seringkali agak lemah spiritualitas. Maka kalau kita belum memiliki pribadi yang punya integrasi ya, baik dalam spiritualitas maupun di dalam persekolahan, saya kira lalu kepakaran-kepakaran yang mungkin masih sangat fragmentaris ini ya ketemu bareng di sebuah tim. Lalu kita bisa tarik ulur gagasan ya, lalu bisa sampai pada semacam kata bersama ya, vokabuler bersama. Sehingga nanti kalau misalnya dalam spiritualitas Ignatian ya, cura personalis, magis, ad maiorem Dei gloriam, itu tidak hanya disuarakan oleh mereka yang ada di spiritualitas, melainkan juga yang ada di kurikulum. Jadi para pendidik yang punya kepakaran akademik ini juga bahasanya semakin spiritual, sementara yang spiritual bahasanya juga semakin ke arah yang pendidikan. Nah, saya kira ini challenge, maka saya mengapresiasi ya usaha-usaha seperti yang tadi sudah Suster sharingkan, usaha untuk mendekatkan yang tradisi dengan budaya baru, antara spiritualitas dengan dunia pendidikan. Dan saya sendiri sebagai orang yang sebelumnya sebenarnya tidak punya background, ya, saya di Fakultas Teologi, lalu kemudian dipindah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu sadar bahwa di kampus tidak ada pedagog, lalu masuk ke bidang baru ini, sekaligus tetap merawat spiritualitas yang selalu mengikuti ya pertanyaan-pertanyaan dari dunia pendidikan. Nah, lalu menurut saya dialognya semakin hangat, semakin seru, dan terutama dari pihak saya yang punya background spiritualitas lalu bisa punya kontribusi. Dan ini seringkali, nah nanti apakah teman-teman dari Pangudi Luhur, Marsudirini, juga teman-teman sekolah-sekolah yang barangkali berada di bawah Keuskupan atau juga dalam bimbingan MNPK dan institusi lain,
untuk senantiasa ada tegangan kreatif terus-menerus ya, sehingga kelembaman masing-masing itu semakin terkurangi. Misalnya teman-teman dunia pendidikan ini mendorong agar sekolah Katolik punya tradisi baru juga. Seperti tadi yang dikatakan oleh Romo Joko Lelono ya, bahwa barangkali pendidikan seminari yang mencetak uskup itu tetap perlu perubahan, dan barangkali perlu perubahan yang besar karena uskup 2021 beda dengan uskup dekade sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, kalau dari sisi spiritualitas adalah mendorong agar identitas Katolik, dan ini dikatakan ya dalam beberapa dokumen gereja, tidak kalah ketika berjumpa dengan budaya baru. Nah, ini saya kira tantangan kita ya, dan kita berharap bahwa diskusinya akan berkelanjutan ya, sebagaimana formasi pendidik itu juga diharapkan berkelanjutan, dan juga formasi pembelajar. Terima kasih.